Bab 306, yang kuat menentukan takdir mereka. Yang kuat mengendalikan nasib mereka. Yang lemah diarahkan oleh takdir mereka. Hati Jiang Chen lebih teguh daripada hati siapapun karena dialah yang akan menentukan nasibnya sendiri dalam hidup ini. Dia tidak akan pernah menjadi orang lemah dan berada di bawah belas kasihan nasib. Suara penyelenggara terus terdengar di telinganya saat dia mengambil keputusan. Baiklah, semuanya istirahat malam ini. Lembah kehancuran akan dibuka besok. Anda akan menghadapi cobaan keberuntungan selama 10 hari ke depan. Semua praktisi yang tersisa mulai bersantai dan beristirahat setelah perintah penyelenggara utama. Jiang Chen duduk bersila dan mulai memperkuat pelatihannya di alam roh tingkat keempat. Menerobos di tengah pertempuran adalah langkah yang sangat berisiko. Sekarang dia memiliki malam istirahat, dia secara alami akan menggunakan ini untuk memperkuat pelatihannya. Lagi pula, dia telah memecah konsentrasinya saat melawan golem dan tidak mampu menstabilkan level barunya. Dia akan menggunakan waktu ini untuk memperbaiki situasi. Dari 5 percobaan, 4 telah berlalu, dan hasilnya adalah yang paling penting di antara yang lain, kepala dan bahu di atas praktisi lain. Meskipun Jiang Chen senang, dia tidak melupakan dirinya sendiri. Untuk muncul dari masa murid sekuler hanyalah tindakan pemanasan. Tantangan sebenarnya dari seleksi besar ini adalah pada seleksi kedua. Saya harus keluar dari seleksi kedua dan mendapatkan tempat di pertempuran terakhir. Saya lebih suka melihat betapa luar biasa para jenius kelas 1 dari apa yang disebut 4 sekte besar ini. Sentimen kuat kepahlawanan muncul di hati Jiang Chen. Dalam dunia bela diri Dao, menyembunyikan kapasitas seseorang dan mengulur waktu dapat menghasilkan perlindungan diri. Tetapi kurangnya mengungkapkan kemampuan seseorang dapat mengakibatkan diintimidasi dan ditekan kemanapun seseorang pergi. Aku, Jiang Chen, memilih untuk tidak menunjukkan cahayaku, atau menyetrum semua dengan satu gerakan. Dengan yayasan saya saat ini, aliansi 16 kerajaan tidak dapat lagi menahan saya, jadi mengapa saya harus terus menahan diri? Ketika dia memikirkan tentang wajah arogan murid-murid sekte Matahari Ungu di Kerajaan Timur dan bagaimana saingannya yang dibenci Long Juksue telah dibawa pergi ketika dia akan dihancurkan, rasa jijik yang berulang tumbuh di dalam hatinya. Jadi bagaimana jika dia memiliki medali Sky Laurel di Kerajaan Sky Laurel? Orang-orang dari sekte pohon berharga telah memprovokasi dia tanpa rasa takut berkali-kali, menindasnya, dan bahkan ingin mendorongnya ke tanah. Jika bukan karena perlindungan Ye Chonglou, keadaannya mungkin akan lebih buruk. Nenek moyang dari sekte Matahari Ungu bahkan telah menginterogasinya dengan keras untuk masalah gunung emas magnetik di wilayah warisan. Sebagai seorang praktisi, tidak peduli kuat atau lemah, akan memiliki harga diri mereka sendiri di jalan Dao bela diri. Penindasan kekuasaan tidak hanya tidak menghancurkan perasaan Jiang Chen tentang Dao bela diri, tetapi telah memicu harga dirinya dan perasaan memberontaknya. Beraninya aliansi 16 kerajaan berpikir untuk menekanku. Beraninya mereka membatasi saya di setiap langkah. Mengapa saya harus meringkuk dan membungkuk di depan orang-orang ini? Yang kuat menentukan nasib mereka sendiri. Mulai sekarang, saya tidak akan mundur bahkan setengah langkah dalam aliansi 16 kerajaan ini. Jika tidak ada yang mengganggu saya tidak akan membuat masalah bagi mereka. Jika ada yang mengganggu saya akan mengembalikannya kepada mereka 10 kali lipat. Jiang Chen telah benar-benar menstabilkan tingkat lautan rohnya setelah 1 malam dan telah membersihkan semua kotoran dari tubuhnya. Dengan ini, lautan roh Jiang Chen tumbuh lebih kuat. Harus dikatakan, lautan roh yang dibuat dari pil 5 naga pembukaan surga memang lebih unggul. Jiang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa lautan rohnya penuh dengan potensi. Dan semakin kerajaannya naik, semakin jelas perasaan tak terbatas dari potensi ini. Mungkin potensi tubuh ini jauh di bawah daripada konstitusi bawaan, tetapi melalui upaya dan kemampuan saya dalam mengubah takdir saya percaya bahwa saya akan menempuh jalan yang lebih jauh daripada mereka yang disebut konstitusi bawaan. Lalu bagaimana dengan konstitusi? Potensi hanya menentukan ketinggian titik awal seseorang, tetapi tidak menentukan seberapa jauh seseorang dapat melangkah. Jiang Chen memikirkan Long Juksue dan semua dendam mereka sebelumnya. Long Juksue, aku harap konstitusi bawaanmu tidak mengecewakanku ketika kita bertemu lagi. Jiang Chen membuka matanya saat seberkas cahaya keemasan yang hampir tak berwujud menembus awan, entah bagaimana memantulkan kemegahan matahari terbit. Memikirkan bahwa level mata dewa juga meningkat setelah aku menembus alam roh bumi. Kalau begitu,
aku bisa melatih dua jurus terakhir dari Monster Flying Daggers. Jiang Chen berdiri dengan gembira. Sudah waktunya untuk sidang kelima. 8.000 praktisi yang beruntung semuanya berkumpul di luar lembah gunung. Sidang kelima akan segera dimulai. Saya akan menekankan ini untuk terakhir kalinya. Tidak ada yang akan tereliminasi secara aktif dalam uji coba ini, tetapi bukan berarti tidak ada yang akan tereliminasi. Ingat, satu-satunya cara Anda akan tersingkir dalam persidangan ini adalah dengan kematian. Petik 2. Ada orang-orang yang akan menginjakkan kaki di jalan emas dalam pencobaan ini serta mereka yang akan berjalan di jalan neraka. Setiap orang memiliki nasibnya masing-masing. Tidak ada batasan dalam uji coba ini. Satu-satunya hal yang harus Anda lakukan adalah tetap hidup. Tidak ada batasan. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa aturan mengizinkan kandidat untuk membunuh dan bersekongkol melawan satu sama lain. Aturan-aturan ini mendorong para kandidat untuk saling bertarung. Pikiran Jiang Chen berputar sangat cepat, dengan cepat menangkap makna ini dari kata-kata penyelenggara. Tentu saja, dia sama sekali tidak takut. Saya harap tidak terjadi apa-apa. Jika ada orang idiot yang berani mengarahkan pandangannya padaku, maka itu adalah hari sialnya. Jiang Chen tertawa dingin di dalam hatinya. Penyelenggara tersenyum dari jauh, tidak ada peringkat dalam uji coba ini. Semua yang masih hidup akan lolos ke seleksi kedua. Tapi tentu saja, tidak hanya bahaya yang akan ada, tetapi juga berbagai keuntungan. Berbagai bahaya ada di dalam lembah kehancuran, tetapi mereka berada di tengah banyak harta. Ingat, dikatakan bahwa keberuntungan berjalan dekat dengan risiko. Akhirnya, apapun yang Anda peroleh dan seberapa banyak yang Anda peroleh, itu akan menjadi milik Anda. Sekte tidak akan bisa mengambil sedikit pun. Sekarang, siapapun yang tidak ingin mengambil risiko ini dapat melangkah keluar. Masih ada waktu untuk berubah pikiran. Tidak ingin mengambil risiko ini. Itu adalah pertanyaan yang tidak berguna. Dari mereka yang berhasil mencapai langkah ini, siapa yang tidak mengira bahwa dia adalah putra surga yang bangga, seseorang yang lahir dengan kekayaan besar? Bagaimana mereka bisa melewati 4 cobaan dan berhasil mencapai langkah ini tanpa keberuntungan dan keberuntungan? Keberuntungan dalam menghadapi risiko besar. 8.000 praktisi sangat menyadari bahwa akan ada risiko, tantangan, dan keuntungan yang tak terhitung dalam persidangan ini. Ini adalah pertaruhan siapa yang lebih beruntung dan vitalitasnya lebih kuat. Untuk berlatih dao bela diri, seseorang seharusnya tidak pernah takut akan bahaya atau merindukan kehidupan. Itulah salah satu persyaratan psikologis dasar setiap praktisi. Karena itu, satu-satunya yang menyapa penyelenggara adalah jawaban serempak. Kami tidak menyesal dan bersedia berjuang dengan hidup kami. Bersyukur, penyelenggara utama tersenyum dan melambaikan tangannya. Karena ini masalahnya, majulah. Ada barisan transportasi di pintu masuk yang akan membawa Anda ke lembah kehancuran. Ingat, waktu 10 hari. Tetap hidup dan bertemu dengan kejadian yang lebih kebetulan. Semua praktisi melonjak melalui pintu masuk dengan ekspresi gembira. Penyelenggara juga menghela nafas dalam hatinya ketika dia melihat sosok-sosok itu menghilang melalui pintu masuk. Sayang sekali. Jika saya 10 tahun atau lebih muda, saya tidak akan mau melewatkan kesempatan ini. Sangat disayangkan bahwa sangat sulit untuk membuka pintu ke wilayah warisan. Petik 2. Harga yang mahal harus dibayar untuk membuka wilayah warisan. Oleh karena itu, bahkan mereka dari 4 sekte besar kemungkinan hanya akan memiliki satu kesempatan untuk memasuki wilayah warisan dalam hidup mereka. Sebagian besar sekte tidak pernah menginjakkan kaki ke lembah kehancuran. Nenek moyang telah membayar harga yang mahal dan masih hanya bisa membuka pintu masuk selama 10 hari. Semua peserta akan dikeluarkan secara otomatis ketika 10 hari sudah habis. Inilah mengapa penyelenggara merasa demikian, bahwa murid-murid sekuler ini sangat beruntung untuk menghadapi seleksi besar dan momen ketika nenek moyang mengembangkan bakat dengan mengabaikan harga. Ketika Jiang Chen mengikuti kelompok itu ke pintu masuk lembah, seberkas cahaya putih mengelilingi tubuhnya dan menelan tubuhnya, mengirimkannya ke lembah. Penglihatan Jiang Chen kembali normal setelah cahaya putih menghilang. Dia mengerahkan mata dewa dan kepala psikis secara ekstrim, dengan hati-hati menilai sekelilingnya. Lembah yang terasa sunyi dan hutan yang rimbun menyambut mata. Setiap pohon besar tampaknya berusia 10.000 tahun, hanya dapat direntangkan oleh banyak orang yang berpegangan tangan. Tubuh satu orang tampak sangat kecil di lembah yang dalam ini, terutama di bawah pohon-pohon yang menjulang tinggi.
Seolah-olah Jiang Chen telah melangkah ke dunia raksasa. Dia mengingat peringatan penyelenggara bahwa pengalaman setiap orang di lembah kehancuran berbeda. Beberapa orang bisa mengambil harta karun dengan menekuk pinggang mereka, yang lain bisa keseleo pergelangan kaki mereka hanya berjalan di jalan setapak. Ini untuk mengatakan bahwa tidak ada yang tahu apakah harta atau bahaya fatal menunggu di depan mereka di lembah kehancuran. Jiang Chen tidak akan terburu-buru apakah itu untuk harta atau bahaya. Tetap hidup akan selalu menjadi prioritas tertinggi. Jiang Chen melihat sekeliling dan masih tidak merasakan bahaya dari sekelilingnya. Dia merasa bahwa sinar matahari yang menembus kanopi memberi seseorang perasaan yang sangat santai. Matahari bersinar sangat cerah di lembah kehancuran ini. Benar-benar sulit dipercaya bahwa ini adalah tempat yang penuh dengan bahaya. Jiang Chen duduk bersila dan bersandar di pohon. Dia merasa bahwa lingkungan sekitar adalah tempat yang bagus untuk pelatihan. Setidaknya ada kekuatan roh yang cukup. Angin sepoi-sepoi terasa hangat, cabang-cabang pohon yang bergoyang dan sinar matahari yang belang-belang memberi Jiang Chen perasaan malas. Dia samar-samar merasakan keinginan untuk beristirahat di sini. Keinginan ini menjadi tidak terkendali ketika muncul. Itu seperti petunjuk psikologis, membuat emosi Jiang Chen semakin rileks dan damai. Itu seperti irama cabang yang bergoyang adalah lagu pengantar tidur yang paling menakjubkan di dunia ini, terus-menerus mengacaukan pertahanan mental Jiang Chen. Aku harus istirahat karena lingkungan sekitar sangat indah. Gagasan ini terus muncul di benak Jiang Chen, terus-menerus mengisyaratkan dia. Pikiran yang tidak harmonis tiba-tiba muncul dalam kesadaran Jiang Chen. Mengapa saya bisa beristirahat setelah tiba di tempat asing? Pikiran menghipnotis yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di benaknya, mencoba mengusir pemikiran yang menyimpang ini. Bab 307, Pohon Impian Surgawi. Apa yang sedang terjadi? Jiang Chen tiba-tiba mengguncang dirinya sendiri sebelum dia tertidur. Kekuatan hatinya yang kuat berubah menjadi sambaran petir menuju kesadarannya, membelah iblis internalnya yang mengantuk. Memukul, Jiang Chen merasakan otaknya berdengung terus-menerus. Dia mendapatkan kembali kejelasan di saat berikutnya, dahinya dipenuhi keringat. Dia hampir benar-benar tertidur barusan. Apa yang sedang terjadi? Jantung Jiang Chen berdebar ketakutan saat dia melompat dan pergi seperti kelinci. Dia benar-benar selangkah lagi dari tertidur sekarang. Namun, kekuatan hati seorang praktisi alam roh bumi sangat besar. Bagaimana mungkin dia hampir tertidur, tanpa peringatan sama sekali? Tanpa ragu, masalahnya tidak terletak pada dirinya. Karena itu bukan masalah dengan dia, maka itu adalah masalah dengan lingkungan. Hutan yang tampaknya tenang ini mengandung kekuatan menakutkan untuk menghipnotis orang. Jiang Chen mengendus-endus udara saat sebuah pikiran melintas di benaknya. Pohon impian surgawi. Beberapa fragmen memori dari kehidupan masa lalunya muncul di benak Jiang Chen. Dia melihat pohon yang menjulang tinggi dan membandingkannya dengan informasi mengenai pohon impian surgawi. Saat dia terus membandingkan keduanya, dia merasa bahwa keduanya adalah pasangan yang lengkap tanpa perbedaan apapun. Pohon impian surgawi menjulang ratusan meter ke atas. Getah putih peraknya merembes terus-menerus dari cabangnya dan tidak memiliki warna atau aroma apapun. Itu bisa mematikan hati dan pikiran dan membantu seseorang tidur. Irama goyangan pohon akan menciptakan riak menakjubkan yang mendorong tidur cepat. Informasi mengenai pohon surgawi ini semuanya cocok dengan data di benaknya. Tidak ada sedikit pun penyimpangan. Bencana sudah dekat dengan setiap 3 langkah di lembah kehancuran. Sepertinya ini bukan gertakan kosong. Namun, karma membuat lingkaran penuh, dan keberuntungan ada di balik setiap bencana. Dalam nada yang sama, bencana mungkin mengintai di balik keberuntungan. Getah pohon impian surgawi ini tidak memiliki warna atau bau apapun, tetapi memiliki efek menghipnotis yang sangat besar. Jika saya dapat mengumpulkan ini dalam jumlah besar, saya pasti akan menemukan kegunaannya. Hanya dengan sedikit waktu, Jiang Chen segera memikirkan banyak kegunaan untuk itu. Dia senang, keberuntungan mengikuti bencana. Oke. Getah pohon ini adalah harta yang mutlak. Sayang sekali pohonnya terlalu besar. Akan menjadi sesuatu yang luar biasa jika saya dapat mentransplantasikan beberapa dari mereka. Jiang Chen menghela nafas, tapi dia tidak merasa terlalu menyesal. Dia menahan napas dan mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak mengikuti goyangan pohon dengan matanya saat dia mengeluarkan peralatannya dan mulai mengumpulkan getahnya. Getahnya lengket, tetapi terus mengalir keluar dari cabang-cabangnya sehingga tidak terlalu sulit untuk dikumpulkan.
Dia telah mengumpulkan cukup banyak setelah beberapa saat. Itu saja, jika saya terus berlama-lama, terlepas dari kemampuan saya untuk menahan napas, itu akan menjadi situasi yang sulit jika getah ini meresap ke dalam kesadaran saya. Petik 2. Jiang Chen tidak terlalu serakah dan dia memindahkan semua getah ke cincin luar angkasanya, pergi dengan cepat. Sepetak pohon surgawi ini membentang sekitar 3 hingga 5 li di kejauhan. Dia berhasil keluar dari daerah itu dalam waktu singkat. Mengambil napas dalam-dalam, Jiang Chen merasa beruntung selamat dari bencana. Dia baru saja sedekat ini untuk dihipnotis secara menyeluruh. Saya ingin tahu apakah praktisi lain telah bertemu dengan pohon impian surgawi. Jika semua orang berlari melalui petak hutan ini, maka saya khawatir banyak yang tidak akan berhasil keluar dari lembah kehancuran hidup-hidup. Petik 2. Dia hampir menjadi korban, bahkan dengan kekuatan hatinya yang besar. Mereka yang memiliki ketabahan mental yang sedikit lebih lemah akan segera tertidur. Bagian paling menakutkan dari hutan adalah ketika seseorang tertidur, jika mereka tidak bangun tepat waktu, itu akan menjadi tidur abadi setelah tertidur lelap. Akan sulit untuk membangunkan korban lagi. Namun, Jiang Chen tidak mempelajari pohon ini secara khusus dalam kehidupan terakhirnya dan dia hanya tahu bahwa pohon ini akan menjadi lebih kuat, semakin kuat lawan yang ditemuinya. Semakin kuat mental calon korban mereka, semakin banyak getah yang dikeluarkan pohon dan semakin kuat goyangan dahan. Kemampuan menghipnotis pohon juga akan meningkat jika bertemu seseorang dengan kekuatan hati yang kuat. Tidak peduli apa, Jiang Chen merasa cukup beruntung. Dia tidak berani menganggap enteng sekarang karena dia telah diajari pelajaran yang begitu merendahkan. Medannya rumit di lembah yang dalam. Meskipun ada banyak keuntungan dari mata Dewa Jiang Chen, dia masih tidak bisa melihat dengan jelas ke kejauhan seperti yang dia bisa di dunia luar. Segala macam jeritan dan raungan yang mengerikan terdengar di telinganya. Suara-suara itu sepertinya bukan berasal dari manusia, jadi kemungkinan besar itu milik makhluk kejam di lembah kehancuran. Fakta bahwa 8.000 manusia tiba-tiba bergegas ke lembah kehancuran pasti akan menghancurkan kedamaian lembah. Makhluk kuat yang hidup di dalam lembah pasti akan menyerang tamu tak diundang ini. Lagi pula, tidak ada yang suka diganggu dalam wilayah mereka sendiri. Jiang Chen tidak keberatan dengan ini. Dengan kesadarannya yang luas, dia sedikit banyak bisa menilai di mana makhluk kuat itu berada. Dia hanya akan mengelilingi mereka atau bersembunyi jika mereka terlalu kuat. Tidak akan ada masalah sama sekali jika saya tetap di tempat saya selama 10 hari ke depan. Namun, cobaan keberuntungan ini adalah tentang keuntungan dalam menghadapi risiko. Apa gunanya saya memasuki lembah jika saya tidak mengambil risiko apapun? Petik 2. Jiang Chen secara alami tidak mau menjadi pengecut. Saya sekarang memiliki teratai api dan es yang menyihir dan saat ini berada di alam roh bumi. Dengan gunung emas magnet dan segala macam kartu truf lainnya, saya masih bisa bertarung bahkan jika saya bertemu makhluk peringkat roh. Belum lagi, saya juga memiliki es pamungkas dari tikus penggigit emas. Petik 2. Jiang Chen memiliki keberanian besar karena kemampuan superiornya, dan dia mulai bertualang melalui lembah kehancuran. Semua keuntungan mereka di dalam lembah kehancuran adalah milik mereka sendiri. Ini adalah kesempatan gratis untuk menjadi besar, dan, dengan demikian, Jiang Chen tentu saja tidak akan melepaskannya. Dia tidak akan ragu bahkan dalam menghadapi risiko besar. Dia bertemu dengan beberapa kandidat di sepanjang jalan, tetapi dia selalu menghindarinya dengan gesit. Jiang Chen tidak ingin bertemu muka dengan siapapun. Semua orang adalah pesaing di sini. Bahkan jika dia tidak memiliki keinginan untuk menyakiti orang lain, itu tidak berarti bahwa orang lain tidak akan menyakitinya. Jiang Chen harus menghindari mereka karena dia tidak ingin dibuntuti. Jika ada orang idiot yang berusaha melakukan sesuatu padanya, dia harus berurusan dengan banyak hal yang menjengkelkan. Karena itu, ia sengaja menghindari keramaian di sepanjang jalan dan berusaha pergi ke tempat yang lebih sedikit orangnya. Namun, 8.000 orang memang melonjak ke lembah. Akan sedikit tidak realistis untuk dapat sepenuhnya menghindari semua orang dan bermain sepuasnya sendirian. Dia masih bisa melewati banyak masalah yang tidak perlu. Jiang Chen telah melihat banyak rekan-rekannya bertempur dan membunuh satu sama lain selama beberapa hari terakhir. Ada berbagai alasan, seperti memperebutkan obat roh yang remeh, atau saling membunuh karena hewan roh yang mati. Ada juga perkelahian tanpa alasan sama sekali, saling membunuh semata-mata karena alasan menyingkirkan kompetisi.
Jiang Chen menyaksikan segala macam situasi buruk selama beberapa hari terakhir. Apakah para idiot ini khawatir bahwa mereka tidak menimbulkan cukup banyak masalah? Menendang keributan seperti itu untuk hal-hal kecil seperti itu, apakah mereka berpikir bahwa lembah kehancuran adalah halaman belakang mereka sendiri? Jiang Chen menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Bahkan jika gangguan ini tidak mengakibatkan masalah besar, gangguan kecil pasti akan mengikuti. Dia tidak ingin bercampur dengan orang-orang ini. Tak lama kemudian, dia tiba di tebing-tebing dan menatap ke arah wajah gunung di kejauhan. Dia telah tertarik ke sini oleh rasa yang kuat dari atribut api. Berdiri di atas batu yang menjorok hampir seluruhnya di udara kosong, dia menaungi matanya dan melihat keluar. Bunga mekar dengan nyala api di tengah awan, terbentang dengan bangga di wajah gunung. Untuk memancarkan rasa kekuatan roh api yang begitu kuat dari jarak seperti itu, tingkat bunga ini tentu tidak akan rendah. Itu pasti harta surgawi. Jiang Chen melihat keluar, tetapi bahkan mata dewa tidak dapat menentukan jenis bunga apa itu. Wajah gunung di sisi lain berjarak 3.000 meter. Tidak mungkin dia bisa memetik bunga jika dia tidak bisa terbang di udara. Namun, jika dia bisa mencapai dasar gunung dan mendaki ke atas, mungkin ada sedikit harapan di sana. Sayang sekali, jika saya bisa membawa burung pedang sayap emas dan terbang di udara, saya pasti bisa mendapatkannya dengan sangat mudah. Jiang Chen menghela nafas dalam hatinya dan kemudian memikirkan Raja Tikus. Namun, Jiang Chen tidak ingin memperingatkan musuhnya terlebih dahulu. Raja Tikus berada di tingkat peringkat roh, dan jika dia secara tidak sengaja bertabrakan dengan makhluk roh lokal yang lebih kuat, maka dia akan berada dalam masalah besar. Oleh karena itu, Jiang Chen tidak ingin mengeluarkan Raja Tikus kecuali dia tidak punya pilihan lain. Saat dia berpikir, Jiang Chen tiba-tiba mengangkat alis dan melihat ke arah wajah gunung. Sebenarnya ada dua sosok di bagian bawah yang perlahan merangkak naik menuju bunga yang berapi-api. Barang bagus memiliki daya tarik yang besar, dan yang lainnya jelas juga tertarik oleh kekuatan roh yang melimpah dari bunga itu. Dan, melihat orang-orang itu, mereka berada dalam posisi yang jauh lebih baik daripada Jiang Chen tepat di bawah bunga. Dia, di sisi lain, mengawasi dari seberang jurang pemisah yang besar, dan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dia menumbuhkan sayap dan terbang. Sayang sekali bahwa seseorang mengalahkan saya untuk undian. Jiang Chen menghela nafas ketika ekspresinya tiba-tiba membeku, dan perasaan tidak nyaman muncul ke permukaan. Dua bola api terbang keluar saat ini di permukaan gunung. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka sebenarnya adalah dua burung gagak api, menembak ke arah dua pendaki seperti dua garis merah petir. Gagak api membuka mulut mereka dan mengirimkan nyala api, yang berubah menjadi awan api dan memuntahkan ke arah keduanya. Keduanya di dinding bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka disambar api. Ketika nyala api mengenai mereka, itu seperti api panas yang menyentuh kayu bakar saat mereka segera mulai terbakar. Jeritan mengerikan terdengar di seluruh lembah, bergema di antara mereka sendiri. Dua mayat yang terbakar terlepas dari dinding gunung pada saat berikutnya, mendarat dengan dua bunyi gedebuk. Tidak ada suara lain yang terdengar dari mereka. Jiang Chen telah menyaksikan aksi cepat dengan mata yang tidak berkedip, dan baru kembali ke dirinya sendiri ketika keduanya jatuh ke lembah. Benar, makhluk hidup roh di bawah langit tidak akan ada dengan sendirinya di dinding gunung. Dikatakan bahwa tidak ada yang soliter, dan semuanya terhubung. Bunga yang menakjubkan ini pasti memiliki pelindungnya sendiri, dan bahkan mungkin menjadi pendamping makhluk hidup lain yang lebih kuat. Jiang Chen memandangi bunga yang mulia dan murni itu, merasakan beberapa jejak keinginan tumbuh di dalam hatinya. Bahkan lotus di dalam tubuhnya tergerak untuk bertindak, jelas bertekad untuk mendapatkan bunga ini. Bab 308, Pembantaian yang Menakutkan. Jiang Chen mundur beberapa langkah dan menyembunyikan tubuhnya di dalam celah singkapan batu acak. Adegan yang baru saja dia saksikan mendinginkan kepalanya. Berdasarkan perkiraan visualnya, kekuatan Fire Ravens barusan setara dengan alam roh tingkat pertama manusia. Jika hanya mereka berdua, maka mereka bukanlah ancaman besar. Namun, menurut spekulasi Jiang Chen, jika bunga menakjubkan yang penuh dengan kekuatan roh ini memang pendamping makhluk roh lain, maka bukan hanya dua burung gagak api yang menjaganya. Dia pada dasarnya yakin bahwa kedua Fire Ravens hanyalah benih kecil. Untuk dua Fire Raven yang setara dengan alam roh tingkat pertama yang hanya menjadi pion, maka kemungkinan besar, tingkat keberadaan yang sangat menakutkan tersembunyi di dalam wajah gunung ini.
Sepertinya aku hanya bisa menggunakan akal daripada kekerasan. Saya juga harus menyelidiki berapa banyak lagi Fire Ravens yang tersembunyi di dalam permukaan gunung. Sebagai orang asing di tempat asing, meskipun Jiang Chen mengarahkan pandangannya pada bunga, dia tidak menyerah pada dorongan hatinya. Jika ada sarang burung gagak api di dalam wajah gunung, dengan kekuatan dan kelincahan mereka, mereka adalah kelompok yang bahkan Jiang Chen tidak mau mengganggu. Jadi dia memutuskan untuk mengamati sejenak dan menunggu saat yang tepat. Fakta bahwa dua pendaki gunung pertama telah dibakar sampai mati tidak menyurutkan semangat para kandidat. Setelah beberapa jam lagi, sekelompok praktisi muncul. Sepertinya mereka sudah siap. Datang dalam kelompok. Sekarang ini aneh. Jiang Chen agak terkejut melihat sekelompok lebih dari 10 orang bersama-sama. Dia telah melihat terlalu banyak pembantaian dan pertempuran di sepanjang jalan. Orang-orang ini sebenarnya bisa mengesampingkan perbedaan mereka dan membentuk kelompok. Tampaknya tidak ada musuh yang abadi, hanya keuntungan yang abadi. Jiang Chen memutuskan untuk menyembunyikan dirinya. Karena mereka datang dalam kelompok, maka biarkan mereka mencoba peruntungan mereka terlebih dahulu. Apakah mereka bisa atau tidak, setidaknya Jiang Chen bisa menangani situasi dengan lebih baik. Seperti kata pepatah lama, belalang mengintai jangkrik, tidak menyadari oriole di belakang. Jika sekelompok orang ini entah bagaimana berhasil mengambil bunga itu, maka Jiang Chen tidak keberatan menjadi oriole dan malah mengambilnya dari mereka. Jika mereka gagal, maka Jiang Chen setidaknya akan tahu kira-kira berapa banyak burung gagak api yang tersembunyi di dalam permukaan gunung. Mereka akan mencapai sesuatu jika mereka bisa mengeluarkan kartu truf dari pasukan Fire Raven. Kelompok orang ini jelas telah menyerap pelajaran sebelumnya. Mereka mendirikan kemah untuk waktu yang lama di bawah permukaan gunung dan mendiskusikan rencana mereka, tidak terburu-buru untuk bergerak. Di bawah permukaan gunung ada lembah gunung yang dalam di bawahnya, dengan jarak beberapa ratus meter antara lembah yang dalam dan bunga yang menakjubkan. Jiang Chen memanfaatkan Ear of the Zephyr dalam upaya untuk mendengar apa yang mereka diskusikan. Awan di dalam lembah gunung bisa menghalangi penglihatan dan mempengaruhi mata dewanya, tapi tidak ada penghalang di dataran luas ini untuk telinga Zephyrnya, jadi dia benar-benar bisa mengucapkan beberapa kata. Mereka memang sedang mendiskusikan cara memetik bunga. Salah satu dari mereka berkata, kita harus memetik bunga ini terlebih dahulu dan kemudian memperebutkannya seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Sekarang, mari kita menggambar sedotan untuk membuat ini adil. Kalau begitu mari kita menggambar sedotan. 4 dari kita akan memanjat dan yang lain akan melindungi mereka, melawan burung gagak api. Meskipun jarak beberapa ratus meter cukup besar, itu tetap tidak menjadi masalah bagi para praktisi kecuali itu adalah pendakian yang benar-benar vertikal tanpa pijakan. Meski begitu, ketika seseorang mencapai alam roh, seseorang akan dapat memanjat selama ada area sekecil apapun untuk didorong. Seseorang akan lebih lentur daripada monyet. Yang mereka takutkan adalah serangan dari Fire Ravens. Jika bukan karena penyergapan Fire Raven, dua pendaki dari sebelumnya masih bisa mendarat dengan aman selama mereka bisa menangkap area sekecil apapun dan meluncur menuruni permukaan gunung. Oleh karena itu, selama mereka memiliki perlindungan, mereka yang memanjat tidak akan menghadapi banyak bahaya. Meskipun ini masalahnya, tidak banyak yang mau mengambil risiko ini. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kecil risikonya, itu tetaplah risiko. Bagaimana jika tidak hanya ada 2 burung gagak api di sini, tetapi sarang mereka? Bagaimana jika yang disebut kawan ini merasa kalah jumlah ketika mereka melihat jumlah burung gagak yang sebenarnya dan mundur? Sebuah tim yang dibentuk dengan tergesa-gesa di mana setiap orang tidak mengetahui identitas orang lain secara alami tidak akan dapat diandalkan. Jelas terlihat bahwa tidak seorang pun akan mempertaruhkan nyawanya demi orang lain. Semua orang tidak mau mengambil risiko ini, jadi mereka hanya bisa menarik sedotan pada akhirnya. Hasilnya dengan cepat terungkap, dengan 4 praktisi dipilih. Mereka semua agak tidak mau, tetapi harus mematuhi kata-kata perjanjian yang telah mereka setujui sebelumnya. Jika tidak, mereka akan menjadi musuh semua orang. Mereka hanya bisa menyeret kaki mereka dan mulai membuat persiapan mereka. Yang lain semua menarik napas panjang lega ketika mereka tidak dipilih dan bergegas maju berempat. Ketika kesibukan itu sedikit tidak terkendali, salah satu dari 4 orang itu berkata, "Berhentilah terburu-buru kami. Saya akan berbicara terus terang sebelum kita naik. Kalian semua harus bersumpah bahwa meskipun ada terlalu banyak Fire Raven nanti, kalian harus melindungi kami sampai kami mendarat sebelum melarikan diri.
Kalau tidak, jika kamu melarikan diri lebih dulu dan meninggalkan kami berempat, kami pasti akan mati. Kata-katanya mengingatkan tiga lainnya, yang semuanya mengangguk setuju. Benar, kata-kata ini diucapkan dengan benar. Kalian semua harus bersumpah untuk tidak kedinginan, atau kami tidak akan menjadi umpan meriam. Masuk akal, sumpah. Anda harus bersumpah demi langit dan bumi, atau tidak ada kekuatan di balik sumpah dan Anda dapat meninggalkan kami kapan saja. Apa gunanya perjanjian lisan? Itu normal bahwa tidak ada yang mempercayai orang lain dalam tim yang baru terbentuk. Meskipun yang lain tidak senang tentang hal itu, untuk membuat keempatnya memanjat, mereka semua harus bersumpah bahwa mereka tidak akan meninggalkan teman mereka dalam menghadapi bahaya apapun. Mereka akan melindungi keempatnya sampai mereka mendarat dengan selamat di tanah dan kemudian melarikan diri. Jika mereka melanggar kata-kata mereka, mereka akan dihukum oleh surga. Di dunia bela diri Dao, sumpah ke langit dan bumi adalah yang paling aman. Dikatakan bahwa sementara seseorang dapat menipu hati manusia, tidak mungkin untuk melakukannya dengan hukum surgawi. Siapapun yang melakukannya dan melanggar sumpah mereka akan mengalami kejatuhan yang sangat mengerikan. Melihat bahwa teman-teman mereka semua telah mengambil sumpah, keempatnya tidak dapat lagi menemukan alasan untuk menunda. Mereka mulai memanjat dengan hati-hati, memegang senjata di satu tangan dan peralatan memanjat di tangan lainnya. Sebenarnya, dengan kekuatan mereka tidak membutuhkan alat panjat sama sekali. Peralatan pendakian hanya ada di sana sebagai asuransi tambahan. Jika Fire Ravens menyerang, alat ini dapat digunakan untuk menstabilkan tubuh mereka di udara, membebaskan tangan dan kaki mereka untuk menangani serangan Fire Raven. Mereka tidak akan dibunuh tanpa berusaha membela diri. Jiang Chen menilai mereka dari kejauhan. Ada lebih dari selusin orang dalam kelompok ini dan mereka melakukan kegiatan mereka dengan meriah. Mereka semua juga terlihat seperti alam roh tingkat pertama. Sepertinya mereka adalah murid luar dari 4 sekte. Namun, tidak ada yang bisa melihat orang lain di balik topeng. Hal yang paling luar biasa adalah topeng itu juga bisa menyembunyikan suara semua orang, jadi semua orang berbicara dengan suara yang sama. Tentu saja, Jiang Chen curiga bahwa bahkan melalui topeng, seragam, dan perubahan suara, murid dari sekte yang sama masih bisa berkomunikasi melalui sinyal yang telah disepakati sebelumnya. Jadi, jika ada murid dari sekte yang sama dalam kelompok ini, mereka masih memiliki keuntungan. Meskipun ini adalah kelompok yang keras dan berisik, tampaknya memiliki kekuatan dalam jumlah, Jiang Chen masih memiliki firasat bahwa kelompok ini akan sulit untuk berhasil. Dia melihat keempat orang yang terus mendaki. Mereka sudah mencapai 2/3 perjalanan menuju bunga. Mereka akan bisa mendekati bunga menakjubkan yang terbakar dengan api suci jika mereka naik sedikit lebih jauh. Saat ini, kicau, kicau, kicau. Tangisan telinga yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Wus, garis-garis api keluar dari permukaan gunung dalam aliran yang tidak pernah berakhir. 1, 2, 3, 10, ratusan, ribuan. Ribuan Fire Ravens telah ditembakkan hampir dalam sekejap, menutupi langit di atas permukaan gunung dan membentuk awan merah, mengubah langit menjadi lautan merah yang menyala-nyala. Jiang Chen tidak asing dengan adegan ini sama sekali. Ketika dia memimpin pasukan Swordbird di atas Second Crossing di Kerajaan Timur, skalanya ribuan, puluhan ribu lebih besar dari ini. Tapi dia adalah master, penguasa Swordbird saat itu. Dan sekarang, dia adalah pengamat yang bisa dengan mudah menjadi korban. Kedua perasaan ini benar-benar berbeda. Tangisan burung yang tajam terdengar di udara. Gelombang suara yang menusuk telinga yang diciptakan oleh ribuan burung gagak api yang mengaum sekaligus membentuk medan gaya yang sangat besar. Gelombang suara yang tajam adalah bilah tak berbentuk saat mereka melaju menuju kandidat. Para kandidat juga jelas ketakutan. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengangkat senjata mereka sebelum teriakan burung yang berpotongan secara acak memotong mereka menjadi potongan-potongan daging dan darah. 4 di wajah gunung juga tidak melarikan diri. Gelombang suara yang bergejolak membentuk lautan, mengunci seluruh area sekitar. Adegan ini seolah-olah para kandidat telah dilemparkan ke dalam blender besar di udara. Kepadatan serangan membuat mereka benar-benar tidak berdaya. Kulit kepala Jiang Chen kesemutan karena mati rasa dari pemandangan ini. Bahkan seorang praktisi alam roh langit harus menghindari serangan terkonsentrasi seperti itu, apalagi serangan dari alam roh kecil. Seseorang akan dengan mudah mati dengan penyesalan jika mereka tidak berhati-hati.
Mungkin hanya monster tua alam asal yang bisa menggunakan aura alam asal mereka yang luar biasa untuk membuat daging cincang dari gagak api. Jika tidak, bahkan di puncak alam roh, seseorang kemungkinan besar masih tidak akan mampu menahan medan gaya gelombang suara ini. Tes-tes, untuk berpikir bahwa Fire Ravens akan memiliki serangan medan kekuatan yang begitu kuat selain dari api. Mereka adalah blender daging. Untung saya tidak impulsif, atau saya akan menderita juga karena tergesa-gesa. Jiang Chen merasa semua rambutnya berdiri tegak saat dia menekan perasaan impulsif di hatinya. Dia mengamati sebentar dan memperhatikan bahwa bahkan melalui Fire Ravens yang kuat, raja mereka belum muncul. Ini berarti bahwa penguasa yang lebih kuat dari Fire Ravens ini belum mengungkapkan dirinya. Seorang raja yang bisa mengendalikan kawanan besar seperti itu ditakdirkan untuk menjadi berbeda. Saat dia sedang mengamati, Jiang Chen merasakan getaran peringatan saat pasukan Fire Raven kemudian mengepakkan sayap mereka secara serempak. Masing-masing tampaknya telah dilatih saat mereka menoleh ke arah wajah gunung, terus-menerus menganggukkan kepala seolah memberi hormat. Mereka sangat hormat dan kagum seolah-olah mereka menyambut raja mereka. Bab 309, Api untuk 100 Li. Ribuan burung gagak api semuanya setidaknya berada di alam roh tingkat pertama, dan saudara-saudara mereka yang lebih kuat bahkan berada di alam roh tingkat ketiga, keempat. Ketika semua Fire Ravens ini melepaskan kekuatan roh mereka secara serempak dan mengepakkan sayapnya yang menyala, kekuatan roh yang sangat besar itu membentuk gelombang besar dan membuat pepohonan di permukaan gunung itu dengan cepat layu, mengerut, berubah menjadi abu dan debu dengan kecepatan yang bisa dilihat secara kasat mata, diamati oleh mata manusia. Gelombang udara panas menerpa Jiang Chen bahkan dari jauh, membuatnya merasa seperti jarum yang tak terhitung jumlahnya menusuk dirinya dengan cara yang sangat tidak nyaman. Karena gagak api ini telah melepaskan kekuatan roh mereka dan membentuk medan kekuatan atribut api ini, itu berarti mereka pasti memanggil pemimpin mereka. Sepertinya Raja Fire Ravens akan segera muncul. Jiang Chen secara pribadi heran. Kemampuan destruktif dari beberapa ribu burung gagak api jauh lebih unggul dari jutaan Swordbird Army yang kuat yang dia miliki sebelumnya. Bagaimanapun, Swordbird semuanya adalah makhluk peringkat fana yang setara dengan alam ki sejati manusia. Tak satu pun dari mereka telah maju ke peringkat roh dan tidak dapat membentuk medan kekuatan roh yang kuat. Secara alami, kemampuan mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan gagak api peringkat roh ini. Belum lagi jelas bahwa Raja Burung Gagak Api ini akan segera muncul. Kicauan, sebuah kicauan sepi menerobos udara, setajam panah, penuh kehadiran tak terbatas seperti itu akan menembus udara. Kekuatan kicauan dari raja ini benar-benar menyebabkan gunung-gunung rakyatnya berteriak sebagai tanggapan. Gelombang respons bergulir dan bergema di langit. Wajah Jiang Chen langsung berubah saat mendengar suara ini. Dari kehadiran ini saja, tingkat pelatihan Raja Gagak Api setidaknya setara dengan Raja Tikus Penggigit Emas. Dia bahkan bisa menilai dari postur yang menakjubkan ini bahwa raja ini kemungkinan berada di ranah asal setengah langkah. Jiang Chen tidak tahu apakah harus terkejut atau sedih sekarang. Dia tidak mengira bahwa perebutan bunga yang menakjubkan ini akan menimbulkan gangguan yang begitu besar. Memang, retakan tiba-tiba muncul di permukaan gunung saat semburan bunga api yang menakjubkan dimuntahkan, menembak ke arah awan merah. Saat awan merah bergolak dan menutupi langit, Raja Gagak Api yang sebesar salah satu gajah purba muncul. Lebar sayap Raja Gagak Api cukup mencengangkan. Dengan sayapnya yang terentang, dia bisa menjangkau hampir sebuah gunung kecil. Bulu Raja Gagak Api semuanya berwarna merah, dan dia tampak seperti bermandikan api merah saat kabut merah mengelilinginya. Hal ini membuat Raja tampak lebih seperti burung vermilion, salah satu dari 4 makhluk mitos, terlahir kembali saat auranya yang sangat menakjubkan berkobar dan menguasai semuanya. Kicau, kicauan panjang lainnya terdengar saat Raja Gagak Api mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit, membentuk garis yang luar biasa dan naik seperti pilar api yang sangat besar. Itu adalah pemandangan yang cukup mengesankan. Ribuan burung gagak api di bawah semuanya mulai meraung-raung penuh semangat, berkicau dan berteriak-teriak juga, penuh pemujaan untuk raja mereka. Sepertinya raja mereka adalah totem mereka, dewa mereka. Jiang Chen berdoa dalam hati ketika dia melihat adegan ini. Pergi, cepat dan pergi. Ajak anak-anak dan keturunan Anda dan berjalan-jalan. Saya akan dapat memetik bunga itu jika Anda memberi saya waktu 15 menit. Jiang Chen masih belum kehilangan harapan.
Jenis bunga yang menakjubkan itu adalah sesuatu yang hanya ingin ditemukan dalam aliansi 16 kerajaan, dan dia sama sekali tidak mau menyerahkannya. Jika dia melewatkannya, itu akan menghasilkan penyesalan seumur hidup. Namun, dia juga tahu bahwa bahkan jika dia tidak tahu detail pasti di balik tingkat pelatihan Raja Gagak ini, dia tahu bahwa ini bukanlah karakter yang bisa dimusuhi dengan mudah, dilihat dari kehadiran Raja Gagak. Ini akan menjadi bencana mutlak untuk memprovokasi Raja Raven ini, dan tingkat dampaknya tidak akan kurang dari ketika dia dikelilingi oleh gelombang tikus. Anak-anak, hari di mana bunga Cloud Flame mekar adalah hari di mana Raja ini menyerang peringkat suci. Tapi manusia menjijikkan dan menyedihkan ini telah berani mengganggu kedamaian lembah kehancuran dan bahkan mencemari wilayah kita di lembah ini. Bukankah ini penuh kebencian? Kebencian, apakah kita membunuh mereka atau tidak? Raja Gagak Api terus mengaum dengan kuat. Membunuh. Ribuan burung gagak berteriak serempak. Setelah memasuki peringkat roh, semua gagak ini memiliki kesadaran mereka sendiri dan berbicara dengan bahasa binatang purba. Bulu-bulu di tubuh Jiang Chen berdiri ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya, para praktisi di lembah akan terlibat untuk itu. Jiang Chen tahu bahwa provokasi ganda dari dua kelompok kandidat telah membuat marah suku Fire Raven. Bahkan Raja Gagak Api telah terganggu. Sepertinya pertumpahan darah akan menimpa manusia yang saat ini berada di lembah kehancuran. Aku memerintahkanmu, atas namaku sebagai Raja Gagak Api, semua yang berada dalam jarak 100 li harus dibakar. Bahkan 1 li kurang dari 100 tidak dapat diterima. Semua yang kamu lewati harus berubah menjadi abu. Raja Gagak Api memberi perintah, penuh keagungan yang parah. Api untuk 100 li, api untuk 100 li. Semua berubah menjadi abu. Semua Fire Ravens mulai gelisah dengan sangat gembira setelah mendengar kata-kata ini. Semua Fire Ravens melesat seperti anak panah yang terlepas ke segala arah setelah menerima perintah raja mereka. Mereka berubah menjadi garis-garis bola api dan mulai menyebar di sekitarnya. Hati Jiang Chen tenggelam ketika dia melihat ini. Ini buruk, dengan kekuatan roh api Gagak Api, semua tempat yang mereka tutupi akan berubah menjadi abu dan abu. Tidak ada yang akan dibiarkan hidup. Rasa bahaya yang kuat melanda Jiang Chen. Pikiran pertamanya adalah mundur, tetapi dia dengan cepat mengabaikan gagasan itu. Jelas sudah terlambat untuk mundur. Ribuan Fire Ravens telah menyebar, dan dengan kecepatan mereka, manusia dengan dua kaki tidak akan pernah melebihi mereka. Untuk kehabisan pada saat ini adalah menjadi target hidup mereka dan mencari kematian. Jiang Chen kuat, tapi dia tidak cukup kuat sampai-sampai dia mampu untuk dikejar sampai mati oleh ribuan Fire Ravens sekaligus, belum lagi ada seorang raja di puncak peringkat roh. Jiang Chen telah mendengar raja sebelumnya bahwa dia berencana menggunakan bunga Cloud Flame untuk menyerang peringkat suci, setara dengan alam asal manusia. Seyakin dirinya, Jiang Chen tidak berpikir bahwa pelatihannya cukup untuk bertemu Raja Gagak Api di puncak peringkat roh dalam pertempuran. Jiang Chen tidak akan begitu arogan untuk secara terbuka bertemu raja dalam pertempuran bahkan di dunia luar, belum lagi ini adalah wilayah Fire Raven. Tetap tenang, aku harus tetap tenang. Jiang Chen terus mengingatkan dirinya sendiri. Aku hanya mencari kematian jika aku kehabisan saat ini. Semua burung gagak api telah padam saat ini, dan aku akan langsung berlari ke tengah-tengah operasi mereka. Bahkan jika burung gagak api tidak menyerangku, api yang berkobar dalam jarak 100 li ini akan mencegahku melarikan diri. Mereka seharusnya tidak menemukanku bersembunyi di sini untuk saat ini. Emosi Jiang Chen menjadi lebih tenang, semakin berbahaya situasinya. Dia telah menenangkan dirinya pada saat ini antara hidup dan mati. Satu-satunya lapisan perak adalah bahwa dia disembunyikan di celah batu yang jauh dari permukaan gunung dan belum ditemukan. Itu juga karena dia memiliki metode penyembunyian yang mahir, jika tidak, kesadaran Raja Gagak akan dengan mudah menemukan manusia bahkan pada jarak yang jauh dari wajah gunung. Pada saat ini, suara tangisan dan ratapan manusia yang mengerikan terus-menerus menyebar ke pendengaran Jiang Chen. Suara-suara ini dekat dan jauh, panik atau mengerikan. Ah, apa ini? Mereka memuntahkan api. Oh, surga, tolong. Seseorang tolong aku. Api tetaplah api, tapi ada api di semua sisi, kita telah dikepung. Kabur, cepat dan lari, kita tidak bisa terputus oleh api atau kita pasti akan mati. Segala macam suara memudar masuk dan keluar, menyaring kesadaran Jiang Chen melalui telinga Zephyr. Jiang Chen menghela nafas,
sungguh malapetaka yang tidak pantas. Kandidat ini mungkin tidak tahu apa itu bunga Cloud Flame tetapi secara tak terduga terlibat dalam hal ini. Sungguh kemalangan yang tak terduga. Petik 2. Dia tahu bahwa hanya praktisi di luar wilayah 100 li ini yang memiliki harapan untuk melarikan diri. Jika tidak, raja mereka telah mengatakan untuk membakar 100 li, dan tepat 100 li akan terbakar. Tidak peduli seberapa cepat mereka, para kandidat tidak akan pernah lebih cepat dari kepakan sayap gagak api atau kecepatan api. Mereka akan sulit sekali untuk melarikan diri bahkan jika mereka menumbuhkan sayap. Ribuan burung gagak api yang berputar-putar di langit telah selesai mengepung daerah sekitarnya, dan api menyebar lebih cepat dan lebih cepat. Momentum api itu mirip dengan pasang surut, terus maju dan berkembang. Jari-jari 100 li di daerah terdekat telah berubah menjadi lautan yang berapi-api. Api telah menyebar begitu cepat dan ganas sehingga mereka yang terperangkap di dalamnya tidak punya waktu untuk melarikan diri. Selain manusia, bahkan makhluk hidup lain yang terperangkap di dalam api tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Berbagai ratapan dan jeritan putus asa, banyak geraman mengerikan dan raungan marah semuanya sia-sia di dunia ini menghancurkan lautan api. Jiang Chen telah menduduki tempat yang tinggi di tebing ini sehingga api belum membesar. Namun, arahnya telah ditetapkan dan nyala api terus berkobar ke atas. Gelombang demi gelombang udara panas menabrak tebing seolah-olah air pasang. Dilihat dari situasi ini, tempat persembunyian Jiang Chen akan segera ditelan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan melihat bahwa Raja Gagak Api tidak bergerak. Dia tetap melayang-layang di udara dan memancarkan wajah keras yang tak terbatas, seolah-olah melepaskan martabat agungnya kepada anak-anak dan keturunannya. Sial, raja itu tidak bergerak sama sekali. Saya akan terungkap jika saya bergerak sedikit pun di bawah lingkupnya dan dia akan menemukan saya. Petik 2. Jiang Chen dalam hati mengutuk Raja Gagak. Dia ingin menunggunya pergi dan memanfaatkan kesempatan untuk memetik bunga. Sepertinya itu adalah lamunan yang konyol. Raja Raven jelas tidak meninggalkan sisi bunga Cloud Flame dan tidak akan membiarkan barang berharganya terlepas dari pandangannya. Sial, kalau terus begini, bahkan jika raja tidak menemukanku, aku akan terpanggang sampai garing oleh gelombang panas. Jiang Chen tahu dia akan berada dalam masalah besar jika ini terus berlanjut. Api akan menyala selama 3 hari 3 malam begitu mereka mulai. Namun, Jiang Chen akan tetap percaya diri untuk bisa keluar jika Raja Gagak tidak ada di sana. Tapi karena dia ada di sini, serangan destruktif akan segera menyusul jika Jiang Chen bergerak sedikit pun. Dengan kekuatan raja ini, Jiang Chen tidak berpikir dia akan mampu menahan ledakan apinya. Bab 310, Teratai Api dan Es yang Menyihir, terbang melalui bumi. Situasi Jiang Chen menjadi sangat canggung dalam hal ini karena dia tidak bisa mundur atau maju. Dia akan berhadapan langsung dengan Raja Gagak Api jika dia pergi dengan 9 dari 10 kesempatan untuk mati, atau tidak memiliki kesempatan untuk hidup sama sekali. Jika dia tidak keluar dan tetap di tempatnya, Jiang Chen tidak berpikir bahwa dia akan mampu memikul beban suhu nyala api ini dan api yang terus menyala. Dia memikirkan Raja Tikus. Namun, dia sendiri tidak yakin bahwa Raja Tikus mampu membuat terowongan di dalam tebing dalam waktu sesingkat itu. Api itu begitu dekat sehingga hampir membuat alisnya terbakar. Memanggil Raja Tikus juga pasti akan mengingatkan Raja Gagak. Jika dua makhluk di puncak peringkat roh bertemu dalam pertempuran, situasinya akan menjadi lebih kacau. Tidak, Raja Tikus itu pemalu dan dia pasti akan kaget saat merasakan aura Raja Gagak. Kemampuan bertarungnya juga akan sangat terpengaruh sebagai hasilnya. Jiang Chen dengan demikian menepis pikiran untuk memanggil Raja Tikus. Teratai, ide lain muncul di benak Jiang Chen. Ya, teratai api dan es yang menyihir. Jiang Chen tiba-tiba memikirkan bagaimana dia menggunakan 6 teratai dalam percobaan kedua untuk melindungi tubuhnya di gua dengan urat nadi api surgawi, mencegah api mengamuk ke tubuhnya. Namun, situasi berapi-api saat ini terasa 10 kali lipat lebih menakutkan daripada di gua setidaknya. Bagaimanapun, gua itu hanyalah tempat pengujian dan api dapat dikendalikan. Mereka tidak mengamuk dengan liar seperti api di depannya saat ini. Api ini sekarang sengaja dibuat di luar kendali oleh Fire Ravens, terus bergerak maju. Tingkat kehancuran mereka benar-benar lebih dari 10 kali lipat estimasi yang dia buat sebelumnya. Pikirannya berpacu, Jiang Chen segera mengerahkan teratai api dan es yang menyihir. Tanaman merambat lotus yang sangat kuat terus dieksplorasi di bawah tanah.
Sekarang setelah dia menembus ke alam roh bumi, dia bisa mengendalikan 12 teratai pada waktu tertentu. Setengah dari tanaman merambat adalah api, setengah lainnya dari es. Teratai api ada di luar, dan teratai es di dalam. Jiang Chen meringkuk dan melompat ke kelopak. Kedua belas tanaman merambat itu menggali ke dalam tanah, semakin dalam dan semakin dalam. Dia masih bisa merasakan panas dari dunia luar pada awalnya, seperti akan membakar melalui permukaan bumi dan menusuk sampai ke inti tanah. Namun, ketika Lotus terus menelusuri, perasaan membakar itu memudar dan segalanya menjadi lebih mudah untuk ditanggung. Kesadaran Raven King tiba-tiba berkedip, sepertinya mendeteksi sesuatu. Tatapan buasnya melesat ke arah Jiang Chen. Dia menyelidiki dengan hati-hati, tetapi dia tidak menemukan apapun. Aneh, aku merasakan riak sesuatu barusan, kenapa tidak ada orang di sana? Raja Raven juga merasa itu aneh. Namun, Raja Gagak juga sangat bangga dan dia tidak menghiraukannya. Dia berpikir bahwa itu adalah makhluk roh tipe armadillo yang mengebor jauh di bawah untuk melarikan diri demi nyawanya. Raven King pada dasarnya sombong dan secara alami, dia meremehkan penyelidikan lebih lanjut tentang apa yang sedang terjadi. Selain itu, meskipun suku Fire Raven kuat, keuntungan mereka tetap ada di udara. Fire Ravens tidak akan bisa mengerahkan kekuatan mereka begitu mereka memasuki tanah. Jiang Chen dengan aman tertutup di tengah-tengah banyak kelopak saat dia duduk bersila di atas teratai es, dengan aman di kedalaman bumi. Dia juga tidak tahu seberapa jauh dia berada. Dia hanya tahu bahwa di sekelilingnya cukup gelap dan sejuk. Jiang Chen tahu bahwa dia kemungkinan besar akan tiba di tempat yang sangat jauh di dalam tanah karena dia tidak bisa merasakan gelombang panas yang kuat dari dunia luar. Suku Fire Raven memang brutal dan biadab. Saya bertanya-tanya berapa banyak kandidat yang akan mati karena api yang menyala selama 100 li. Dari 8.000 yang memasuki alam, saya khawatir setidaknya sepertiga atau bahkan setengah dari kelompok akan dibakar menjadi abu. Jiang Chen juga menghela nafas dalam hati ketika memikirkan kekejaman ras makhluk roh ini. Namun, dia bukan tipe orang yang begitu emosional hingga berduka atas berlalunya musim semi. Meskipun dia merasa sedikit sedih dengan kejatuhan jenisnya sendiri, jalan Dao bela diri telah sekeras ini sejak zaman kuno. Cobaan ini menguji keberuntungan. Orang hanya bisa mengatakan bahwa para praktisi dalam radius itu kurang beruntung. Dilihat dari kebakaran ini, mereka akan padam dalam waktu sekitar 3 hari 3 malam. Aku tidak terburu-buru untuk keluar, tapi bunga Cloud Flame itu. Jiang Chen masih merasa sedikit menyesal ketika memikirkan bunga Cloud Flame. Namun, Raja Gagak Api tidak bergerak sama sekali, jadi tangan Jiang Chen terikat. Meskipun dia memiliki metode yang tak terhitung jumlahnya dan segala macam divine art, hampir tidak mungkin untuk mencuri bunga Cloud Flame dari bawah Raja Raven dan pasukan Fire Raven. Bahkan jika dia beruntung dan entah bagaimana mendapatkan bunga itu, satu suap api dari masing-masing Fire Ravens di pasukan akan cukup untuk membuatnya menjadi abu di tempat dia berdiri. Sekuat kekuatan satu orang, tidak ada cara baginya untuk melawan ketika dia dihadapkan dengan ribuan lawan. Itu hanya mungkin ketika dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan bisa membunuh semua Fire Ravens dengan satu putaran tangannya. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, maka dia belum tentu tertarik pada bunga Cloud Flame. Jiang Chen berpikir sejenak dan dia merasa bahwa dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan situasi ini. Dia memutuskan untuk melemparkan semuanya ke belakang kepalanya dan duduk dengan penuh percaya diri, bermeditasi dengan kaki bersilang. Udara tipis di bawah tanah, tetapi dengan tingkat pelatihan Jiang Chen di alam roh bumi, dia tidak selalu membutuhkan udara segar seperti orang biasa. Di alam roh bumi, seorang praktisi tidak perlu khawatir tentang ketipisan udara bahkan jika mereka tinggal di bawah tanah selama 10 hari atau setengah bulan. Bagaimanapun, mereka akan bisa bernafas di lautan roh mereka. Ini adalah bagaimana praktisi dengan pelatihan tingkat tinggi dapat bermeditasi selama berbulan-bulan. Mereka akan mengubah pernapasan eksternal menjadi pernapasan internal saat mereka bermeditasi, menghilangkan kebutuhan akan udara luar. Jiang Chen dengan hati-hati menyusun 12 teratai dalam formasi di sekelilingnya, sehingga dia bisa melindungi dirinya sendiri jika terjadi sesuatu. Saya tidak menyangka bahwa saya akan dikelilingi oleh bahaya dalam cobaan keberuntungan ini. Apakah ini berarti saya memiliki banyak keberuntungan, atau kurang beruntung? Petik 2. Jiang Chen merasa bahwa dia tidak bisa menggambar satu generalisasi keseluruhan dalam hal keberuntungan dan keberuntungan.
Dia hanya bisa mengatakan bahwa keberuntungan dan bencana berjalan beriringan. Ketika bunga Cloud Flame muncul, banyak praktisi merasa bahwa ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Bahkan pikiran pertama Jiang Chen pun demikian. Namun, penampilan Fire Ravens dan tindakan mereka dalam membakar radius 100 li telah mengubah kejadian kebetulan ini menjadi bencana. Oleh karena itu, pemahaman Jiang Chen tentang keberuntungan dan keberuntungan telah sedikit diperdalam. Seperti yang kuduga, apa yang tampak seperti keberuntungan sebenarnya menyembunyikan bencana. Setiap awan memiliki hikmah untuk apa yang tampaknya berbahaya. Saya saat ini terpaksa melarikan diri untuk hidup saya, tetapi siapa yang tahu kapan keadaan akan berubah menjadi yang lain dalam situasi ini. Pikiran Jiang Chen menyusuri jalan ini, membawa suasana hati yang lebih baik bersama mereka. Bagaimanapun, itu adalah lautan yang berapi-api di dunia luar sekarang. Dia memutuskan untuk mengabaikan segalanya, membuang semua pikiran yang menyimpang ke samping dan mengatur keuntungan dan kerugiannya selama beberapa hari terakhir. Secara keseluruhan, keuntungan Jiang Chen sangat besar setelah memasuki wilayah warisan. Dia telah melatih kekuatan hatinya di jalur kelahiran kembali dan melewati ujian kekuatan mental yang paling sulit. Di gua-gua api dan es surgawi, Jiang Chen telah menggunakan teratai api dan es yang menyihir untuk menyerap kekuatan roh yang tak terbatas. Dia menjadi pemenang terbesar dalam percobaan ketiga dan menyempurnakan seluruh gunung magnet emas. Meskipun tampaknya tidak berguna sekarang, itu tanpa diragukan lagi, harta yang sangat besar, dan kegunaannya akan menjadi lebih jelas ketika dia tumbuh dalam kekuatan. Dapat dikatakan bahwa dalam jangka panjang, manfaat dari gunung emas magnetik tidak akan kurang dari lotus. Dalam percobaan keempat, Jiang Chen telah menembus belenggu dao bela diri dalam pertempuran praktis dan memasuki alam roh bumi. Ini tentu saja merupakan keuntungan yang signifikan juga. Dan sekarang, dalam percobaan keberuntungan kelima, dia telah mengumpulkan getah pohon impian surgawi di awal, menambahkan ini ke daftar panjang. Oleh karena itu, Jiang Chen tidak kehilangan harapan meskipun dia terjebak di bawah tanah sekarang. Dia tidak akan menyerah begitu saja kecuali bunga Cloud Flame telah dilahap habis-habisan oleh Raja Gagak Api. Jiang Chen tenggelam dalam keadaan meditasi setelah melalui semua ini. Dia telah bergerak sejak memasuki alam roh bumi dan dia tidak memiliki waktu untuk bermeditasi. Berbagai teknik seni bela dirinya tidak punya waktu untuk dikonsolidasikan dengan tingkat pelatihan barunya. Jiang Chen memanfaatkan 3 hari ini untuk menyatukan mereka secara menyeluruh. Tidak ada konsep perjalanan waktu di bawah bumi. 3 hari berlalu dalam diam. Ketika Jiang Chen muncul dari meditasi, dia mendapatkan banyak hal lagi. Aku ingin tahu apakah api yang tidak dapat dipercaya di dunia luar itu telah mundur. Meskipun Jiang Chen telah dalam keadaan meditasi selama 3 hari ini, kegelapan yang tak berujung masih memberinya sedikit perasaan menyesakkan. Aku harus keluar dan melihat-lihat. Jika Raja Gagak Api masih ada, maka saya tidak punya harapan untuk mengambil bunga Cloud Flame dan saya harus berhenti membuang-buang waktu saya di sini. Jiang Chen menetapkan gagasan ini dan dia menemukan arah yang tepat di bawah tanah. Dia terus mengebor batu dengan lotus. Dia tiba-tiba merasakan bebatuan di sekitarnya mulai bergetar dengan raungan. Fakta bahwa getaran kuat seperti itu terjadi di kedalaman batu agak mengejutkan Jiang Chen. Pikiran pertamanya adalah bahwa lava bawah tanah akan meletus. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa riak-riak ini bukan dari bawah bumi, tetapi dari bebatuan di sekitarnya. Meskipun getarannya agak besar, mereka agak jauh darinya, dan meskipun Jiang Chen bisa merasakan kekuatan gerakan ini, dia tidak bisa mendeteksi bahaya langsung. Mungkinkah makhluk bawah tanah yang kuat lewat? Jiang Chen menebak. Dia membaca situasi dengan cermat dan menegaskan kembali keyakinannya pada spekulasi ini. Itu benar. Getarannya sangat sering sehingga bentuk kehidupan bawah tanah harus lewat, dan dengan kecepatan tinggi pada saat itu. Itu bisa bergerak dengan kecepatan tinggi menembus bebatuan, dan sedikit lebih cepat dari kecepatan pengeboran Raja Tikus. Selain itu, momentum ini seperti naga ganas yang mengarungi sungai. Aura dan kehadirannya sama sekali tidak mirip dengan gaya berhati-hati Raja Tikus. Makhluk bawah tanah yang kuat macam apa ini? Kebingungan membebani hati Jiang Chen. Dia merasa ini semua agak sulit untuk dipahami. Tempat ini seharusnya menjadi wilayah Raven King, dan secara logika, seharusnya tidak ada bentuk kehidupan lain yang kuat di sekitarnya. Namun, kekerasan getaran ini jelas berasal dari bentuk kehidupan yang kuat,
dan Jiang Chen dapat yakin bahwa makhluk semacam ini yang bisa terbang di tanah jelas bukan Raja Gagak. Satu Raven King sudah cukup untuk membuat Jiang Chen migrain. Jika dia menambahkan makhluk lain yang bergerak di bumi seperti di tanah datar, maka bahkan dengan metode Jiang Chen dan kartu truf yang tak terhitung jumlahnya, dia akan berada di dunia yang penuh masalah. Jiang Chen segera menghentikan penjelajahan Lotus dan menarik kembali semua tanda kehadirannya untuk menghindari mengganggu makhluk ini.